pagi hari ini pendengar Trijaya langsung dari kantor Ditjen Pajak. Saya akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Pagi hari ini ada Mbak Ani Natalia. Beliau adalah Kasubdit Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak. Apa sih yang mau diobrolkan? Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal minimalkan dampak COVID-19. Pemerintah memberikan insentif pajak atau PMK 44 gitu ya, Mbak Ani. Selamat pagi. Selamat pagi Riri dan juga MNC Trijaya dimanapun berada. Aduh, lagi hits banget ya, kemarin di TV, sekarang di radio gitu, di mana-mana. Karena memang semuanya orang lagi rindu-rindu gimana ya pajak, ada dong insentifnya segala macam biar kita tetap bergerak, kan gitu nih harapan. Betul. Nah, Mbak Ani, ngomong soal pandemi, kira-kira latar belakang pemberian insentif pajak ke wajib pajak yang terdapat COVID-19 itu sebetulnya apa sih? Apa karena semata-mata pandemi datang, kemudian ada insentif pajak atau ada yang lain-lainnya nih alasannya Mbak Ani? Kalau sekarang kita tahu ya kalau pandemi COVID-19 ini adalah bencana nasional. Tadinya mulai dari masalah kesehatan, tapi dengan kemudian ada pembatasan sosial kan supaya tidak terpapar COVID-19. Dibatasi interaksi, ya kan, terjadi pembatasan sosial berskala besar. Artinya apa? Orang tidak ke kantor, tidak bekerja, toko ditutup, ya kan? Betul. Akhirnya apa? Itu merembet ke ekonomi kan, sehingga orang akhirnya susah, ya kan? Ekonomi melambat, menurun. Nah, pemerintah ini harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk mengatasi kondisi ini. Salah satunya, saya akan katakan pemberian insentif pajak ini adalah salah satu yang dilakukan pemerintah dari sekian banyak yang dilakukan untuk menyelamatkan atau memulihkan ekonomi nasional ini. Nah, salah satunya adalah dengan pemberian insentif pajak. Bisa kebayang ketika usaha lagi turun, tapi pajaknya masih harus tetap dibayar besar. Betul. Ya kan? Tentunya akan menyulitkan. Dan pemerintah, kalau saya boleh quote nih dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi, dia bilang diperlukan penyelamatan. Diperlukan stimulus ekonomi yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor real ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK. Jadi itu, gimana nih supaya usaha masih bisa jalan, orang masih punya pekerjaan, ya kan? Masyarakat masih punya daya beli, jadi masih bisa belanja. Nah, itulah salah satunya, kembali lagi saya katakan, salah satunya insentif perpajakan melalui PMK 44 tahun 2008 yang telah dikeluarkan pemerintah. Oke, jadi ini pendengar Trijaya sebetulnya kabar baik yang perlu kita juga sikapi dengan baik juga. Artinya kalau misalkan selama ini nanti Anda pikir, aduh pajak saya gimana ya? Nah, lewat insentif pajak ini kita lebih gimana caranya lebih bisa bergairah lagi nanti menjalankan roda perekonomian dan juga usaha kita. Berikutnya insentif apa aja tuh Mbak Ani, atau saya biasanya manggil Kak Ani, kayak anak Kak Ani aja ya. Iya. Ya Kak ya, insentif apa saja nih yang diberikan dalam PMK 44 ini Kak Ani? Di awal waktu pandemi ya Ri, yang keluar tuh langsung PMK 23 waktu itu. Nah, ini digantikan sama PMK 44. Waktu itu pemerintah langsung kita melihat sektor mana yang paling terdampak, gitu kan. Nah, di PMK 44 ini diperluas karena ternyata yang terdampak itu bukan cuma sektor usaha tertentu aja. Ini lebih luas. Makanya diberikanlah penambahan. Sekarang ini insentif yang ada itu di PMK 44 yang pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ini kepada 1062 klasifikasi lapangan usaha dari mulai manufaktur sampai pendidikan boleh memanfaatkan ini. Artinya apa? Pemerintah memberikan PPh pasal 21 kan pajak atas karyawan tuh. Kalau kita bekerja sebagai karyawan, setiap bulan ketika kita nerima penghasilan udah langsung ada potongan PPh pasal 21 ya kan. Nah, ini kita harapkan supaya pegawai ini tetap punya daya beli, pemerintah mau nanggung pajaknya. Jadi harusnya tadi kantornya mungut pajaknya dia, kali ini enggak. Pemerintah bilang pulangin, kasih pajak itu ke pegawai kamu. Syaratnya dia sudah punya NPWP dan penghasilannya tidak lebih dari 200 juta setahun. Itu boleh dia memanfaatkan itu. Insentif yang kedua ini adalah kepada wajib pajak UMKM. Kalau pajak UMKM itu sekarang dia punya PPh final 0,5% dari omsetnya yang dia harus setorkan. Ini kata pemerintah nggak usah ditanggung aja sama pemerintah. Kamu nggak usah bayar pajak, tetap aja berusaha. Nggak usah bayar pajaknya.
Nah itu karena kemarin waktu PMK 23 itu cuma dikasih ke nggak ada UMKM-nya gitu, padahal kan UMKM juga terdampak dengan pandemi ini. Akhirnya UMKM pun dapat. Kemudian ada PPh pasal 22, impor juga dibebaskan. Jadi manufaktur-manufaktur tertentu, industri-industri tertentu yang mereka masih membutuhkan impor dari luar negeri, itu PPh pasal 22-nya dibebaskan. Kenapa? Supaya dia tetap bisa kerja, supaya bisa tetap produksi. Gitu. Supaya kamu nggak usah bayar pajaknya lah. Ayo, pengusaha-pengusaha manufaktur tetap, kamu pabrik-pabrik buka-buka itu tetap berproduksi gitu. Pasal 22-nya untuk barang impornya dibebaskan. Seperti itu. Kemudian pengurangan angsuran PPh pasal 25. Yang keempat. Jadi biasanya kan tiap bulan perusahaan atau orang pribadi itu ada angsuran pajaknya. Betul. Ya, kalau dia berusaha ya kan. Nah, itu kan berdasarkan perhitungan waktu laba tahun lalu. Jadi misalnya tahun lalu dia labanya 1,2 M, artinya penghasilan kena pajaknya 1,2 M atau pajak yang terutangnya dia. Nah, tahun berikutnya itu dia 1,2 M dibagi 12. Jadi dia harus bayar 100 juta setiap bulan sebagai angsuran di tahun berikutnya. Gitu. Kalau pajak dia tahun lalu 1,2 M, berarti tahun ini dia udah per bulannya harus ngangsur, dianggap sama dengan tahun lalu gitu. Biar nggak berat di akhir tahun bayar pajaknya. Nah, sekarang kan tiba-tiba anjlok nih. Penjualan turun, kan nggak mungkin dia pakai perhitungan seolah-olah kayak tahun lalu. Iya. Nah, ini dia boleh mengurangkan angsuran pasal 25 dia sebesar 30%. Jadi angsurannya dia yang tadinya harus 100, misalnya sekarang cukup dia bayar 70. Supaya dia masih punya cash flow yang baik. Dan insentif yang terakhir yang diatur di PMK 44 ini adalah restitusi PPN yang dipercepat. Jadi misalnya kalau dia memang lebih bayar pajaknya, PPN-nya, ya kan, sampai dengan 5 miliar, tadinya cuma 1 miliar, sekarang diperbesar lagi. Kalau kamu kelebihan bayar pajak sampai dengan 5 miliar, SPT kamu bilang ya kamu SPT PPN-nya lebih bayar, kamu bisa langsung minta tanpa dilakukan macam-macam, dipercepat langsung dikembalikan 5 miliarnya. Kenapa? Supaya dia cash flow-nya terjaga, dia masih bisa memanfaatkan uang pajak yang udah kelebihan itu untuk meneruskan usahanya. Itu adalah 5 jenis insentif di dalam PMK 44 ini, Riri. Waduh, ini benar-benar kayak apa ya, orang tuh bisa bernafas lega sebetulnya. Jadi usaha bisa tetap jalan, Anda pun punya optimisme ke depan nih bahwa cash flow Anda insya Allah aman-aman gitu ya Kak. Supaya usahanya tetap jalan. Oke, Kak, yang tadi ada 35% ya 30. Itu. Nah, 30 ya, sorry. Lebih 5% juga lumayan ya. Gede. Iya gede ya. 30% itu otomatis atau bagaimana Kak ini? Nah, ini kalau udah atau ada pengurusannya dulu gitu, mesti mengajukan atau bagaimana? Tentunya harus. Makanya kan ini ada administrasinya. Iya kan? Jadi kalau Anda ingin, perusahaan Anda misalnya ingin memanfaatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini, pastikan dulu bahwa perusahaan Anda termasuk di klasifikasi lapangan usaha yang diberikan insentif. Jadi nggak semua jenis usaha dikasih walaupun ini udah sampai 480-an lebih usaha yang boleh memanfaatkan misalnya gitu, jenis usaha ya gitu. Dan kita pengen benar-benar mereka memanfaatkan ini. Jadi pastikan clue-nya, klasifikasi lapangan usahanya tepat seperti yang memang ada di lampiran PMK 44 ini. Oh ya nih usaha aku misalnya manufaktur apa gitu, atau saya perusahaannya retail misalnya, boleh gitu. Silakan ajukan, dan caranya sekarang kan nggak ke kantor pajak, itu bisa semua secara online. Benar. Gitu. Benar. Tinggal masuk ke www.pajak.go.id, semuanya bisa diambil di situ. Riri. Oke, jadi lampirannya gampang banget hari gini. Apa sih yang nggak bisa ya? Jadi nggak ada alasan. Aduh saya ribet ngurusnya, nggak mesti keluar rumah. Semua Anda cukup lakukan itu di rumah aja. Oke, kita break dulu ya. Oke, kita break dulu. Kayaknya kalau ngomong-ngomong kayak ini soalnya ntar panjang kali lebar ya lama. Baik, pendengar Perijaya, silakan Anda yang mau tanya-tanya langsung dengan narasumber saya, Kak Ani Natalia, Kasubdit Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak di 0812 111 1046. Selepas yang satu ini saya masih akan kembali untuk Anda.
oleh Direktorat Jenderal Pajak. Balik lagi pendengar Trijaya, saya masih ngobrol-ngobrol bersama Kak Ani Natalia, Kasubdit Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak. Mudah-mudahan hari ini Anda yang sedang memiliki usaha atau lagi pusing nih, aduh gimana soal usaha gue juga gitu kan, dan hubungannya dengan pajaknya nanti pas banget Anda tune in di Trijaya FM. Ini Kak Ani akan banyak memaparkan kepada kita soal tadi sudah ya, apa latar belakangnya sampai ada insentif ini, kemudian apa-apa saja yang diberikan, bahkan klasifikasinya juga gitu ya Kak Ani ya. Dan siapa aja yang berhak. Nah, soal kapan dulu nih Kak Ani? Kapan insentifnya? Apa pas pada saat pandemi atau baru-baru ini aja? Mungkin teman-teman juga belum banyak yang mengetahui sosialisasi ini. Jadi insentif yang ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 ini yang memang benar-benar kita ingin membantu supaya pengusaha atau orang masih berusaha dan karyawan masih bisa mendapatkan daya beli, memiliki daya beli gitu ya. Nah ini mulai berlaku sejak April kemarin sampai dengan September 2020. Jadi diberikan 6 bulan ini masanya insentif ini bisa dimanfaatkan. Kita tidak tahu apakah nanti ada yang diperpanjang atau tidak, kita belum tahu ya, belum ada. Tapi saat ini sekarang bulan Juni, masih bisa bulan Juli, Agustus, September masih bisa dimanfaatkan ke depan untuk mendapatkan insentif-insentif ini. Jadi lumayan masih ada waktu. Dan sekali lagi teman-teman pendengar Trijaya, ini gampang banget. Jadi pendengar Trijaya itu nggak perlu pusing mikirin harus keluar rumah, karena semuanya tadi sudah bisa Anda akses melalui www.pajak.go.id. Begitu, gampang, pakai banget ya. Berikutnya kita juga pengen tahu nih dari Kak Ani, ini soal karyawan nih. Ini bagaimana seorang karyawan untuk mendapatkan insentif PPh Pasal 21 pemerintah. Nah, itu. Ini juga kan banyak udah mulai tuh. Saya juga akhirnya tadi ngomong kata Bang Ani, oh pantes saya ditanyain soal NPWP lagi tuh, gitu kan. Baik, jadi untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini supaya karyawan bisa dapat juga ya, tadinya dipotong pajak, ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu yang menyampaikan permohonan ke kantor pajak yang secara online tadi itu adalah perusahaannya atau tempat kerjanya ya. Pemberi kerjanya yang menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP terdaftar melalui saluran pajak.go.id tadi. Dan ini mulai berlaku sampai dengan ketika dia menyampaikan surat pemberitahuan sampai September 2020. Ya, tadi aku bilang masih bisa nih Juni, Juli, Agustus. Nah, caranya cuma gitu aja. Akhirnya karyawan itu, tapi memang ada syaratnya. Si karyawan, si pegawai ini adalah dia sudah punya NPWP dulu, kemudian dia penghasilannya tidak sampai 200 juta atau tidak melebihi 200 juta setahun. Untuk karyawannya. Jadi contohnya misalnya perusahaan A gitu ya, dia memiliki karyawan 100 orang. Nah, dari 100 orang karyawan atau pegawainya itu, let's say 10%-nya udah di atas 200 juta setahun, berarti dia nggak bisa memanfaatkan insentif untuk dia gitu ya. Nah, tapi yang penghasilannya itu dari atas PTKP sampai dengan 200 juta, misalnya itu sekiranya kalau yang penghasilannya 16 jutaan sebulan lah. Gitu, yang 16 jutaan sebulan, biasanya kan kalau kita hitung-hitungan gampang aja ya, itu dia pajaknya sekitar 1 jutaan.
sebulan. Jadi tadinya dia harus dapat penghasilan dia cuma 15 juta karena dipotong pajak 1 juta, ya kan? Kali ini kalau ikutin insentif ini yang 1 jutanya dipulangin, jadi dia bawa penuh 16 juta gitu. Oke. Inilah yang PPh 21-nya ditanggung sama pemerintah. Jadi yang biasanya dipungutin sama pemerintah diatur disetorin ke negara, ini dikembalikan ke pegawainya. Gitu. Enak banget. Coba kita langsung cross check semua nih pajak kita masing-masing kayak gitu. Nah, ini tapi kita lupa nih ya. Saya juga lupa untuk menanyakan kembali kepada Kak Ani. Berarti ini kan tadi kita ngomong soal yang mereka sudah punya usaha. Dan ini pihak sebagai karyawan, berarti dua-duanya sama-sama bisa dong ya? Iya. Kalau untuk perusahaannya, dia kan bisa memanfaatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 juga. Pokoknya lihat dulu apakah klasifikasi lapangan usahanya benar-benar masuk di PMK 44 ini. Kalau untuk yang PPh 21 ditanggung pemerintah ini yang paling luas. Jadi tadinya tuh yang bisa memanfaatkan tuh waktu di PMK 33 cuma 440 klasifikasi lapangan usaha. Tapi itu juga banyak itu. Iya, tapi kan jenis usaha yang terdampak COVID kan banyak banget. Akhirnya diperluas ke 1062 klasifikasi lapangan usaha. Nah, kalau untuk yang PPh final yang UMKM, tadinya di PMK 23 nggak diatur UMKM bisa dapat insentif. Di PMK 44 ini PPh finalnya ditanggung pemerintah. Kalau yang pembebasan PPh pasal 22 impor, tadinya cuma 102 jenis klasifikasi lapangan usaha, cuma sektor manufaktur tertentu. Sekarang di PMK 44 diperluas lagi jadi 431. Nah, tadi itu yang pengurangan angsuran PPh pasal 25. Ya. Tadinya cuma 102 jenis usaha atau 102 klasifikasi lapangan usaha. Sekarang ke 846 klasifikasi lapangan usaha. Jadi diperluas banget sama pemerintah. Mungkin kamu pertama ngeliat ya perusahaan aku nggak masuk gitu ya, nggak bisa mengajukan ini. Waktu di PMK 23 kan kita langsung ganti dengan PMK 44, diperluas lagi siapa yang boleh memanfaatkan insentif-insentif. Wah, ini boleh dicek lagi juga ya, teman-teman semua pendengar Trijaya, karena ternyata klasifikasinya tadi sampai 1000 lebih itu. 1062 lapangan usaha yang bisa memanfaatkan PPh 21 ditanggung pemerintah. Karena kita benar-benar pegawai-pegawai itu kalau misalnya kemarin dipotong pajak, let's say sebulan kamu biasanya kena potongan PPh pasal 21 500.000, tapi dengan kondisi ini sampai dengan September 500.000-nya bukan disetorkan negara tapi dikembalikan ke pegawai, kan lumayan banget ya gitu. Ya, jadi dengan harapan ketika saya jadi tadinya cuman let's say tadinya saya cuma gaji 7 juta gitu, sekarang jadi 7.600.000 misalnya. Ya, lumayan ya. Jadi dia punya kemampuan untuk belanja. Ini kan adalah salah satu yang tadi aku bilang, kenapa latar belakang PMK ini keluar gitu. Satunya. Benar. Kalau kemarin kan memang orang tahapan-tahapannya tuh hold dulu deh, punya duit, jangan belanja ini itu nggak tahu ya kapan pandemi. Tapi dengan diharapkan adanya insentif pajak ini, kita juga jadi lebih lengang lah hati gitu ya, mau belanja ini bisa, belanja itu bisa. Iya, kan pemerintah dalam masa pandemi ini selain insentif pajak juga kan safety net ya, jaringan sosial kayak bantuan-bantuan keluarga harapan lah, prakerja, itu semuanya dilakukan kan supaya kita tetap tetap produktif, bisa tetap belanja, jadi ekonominya tetap jalan gitu, Ri. Bahkan kemarin pengalaman juga kayak misalkan BPJS itu boleh dikurangi, padahal katanya ada kenaikan, tapi akhirnya ketika orang bayar dibalikin lagi. Nah, gitu. Jadi pemerintah tuh pokoknya berusaha sekali, dan ini kita kerja bareng-bareng. Salah satunya dari pajak ya kita ngasihnya insentif. Dan untuk yang PPh pasal 21 tadi ya, Ri, itu udah 150.000 lebih perusahaan memanfaatkan. 150.000 perusahaan sudah mengajukan pemberitahuan supaya bisa memanfaatkan PPh 21 ditanggung pemerintah ini kepada karyawannya. Nah, semoga perusahaan-perusahaan yang belum silakan ngomong sama bosnya, bos kita masuk tuh cek aja deh, jangan klasifikasi lapangan usahanya. Dan itu bisa dicek di sini, Kani? Bisa. Semua informasi tentang perpajakan ini, insentif dan lain sebagainya, ada laman khususnya www.pajak.go.id/covid-19. Infonya ada di sini. Bahkan ketika Anda ingin mengakses, mencari tahu apakah usaha Anda masuk dalam klasifikasi 1062 tadi, boleh Anda cek-cek lagi, manfaatin tuh segera. Sampai kapan sih? Nggak ada batas. Sampai September 2020. Sampai September, lumayan, mesti 3 bulan ke depan pemirsa. Lumayan banget itu ya, kayak provision. Nah kita juga pengen tahu
kalau misalkan soal cara mendapatkan insentif pengurangan tuh besarnya angsuran PPh pasal 25, kan mengingat-ingat saat ini omset dari pelaku usaha banyak yang turun juga nih kami. Iya. Nah, soal yang kayak gitu gimana tuh? Nah, kalau untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% ini kita kasih, yang penting wajib pajaknya memenuhi kriteria KLU-nya. Ingat ya, klasifikasi lapangan usahanya termasuk KLU itu klasifikasi lapangan usaha. Ada 846 KLU yang bisa memanfaatkan ini deh. Nah, terus caranya dia menyampaikan pemberitahuan lagi sama. Jadi ketika dia masuk ke pajak.go.id, dia pilih menu layanan, kemudian dia konfirmasi status wajib pajak. Nanti dia tinggal pilih dia pengen memberitahukan mengambil insentif apa, dia tinggal klik pemberitahuan pengurangan sebesar 30% angsuran PPh pasal 25. Gitu aja. Secara online disampaikannya. Oke. Jadi sekali lagi pendengar Trijaya, ini saya sarankan kepada Anda, start mulai dari sekarang kalau misalkan Anda memang ingin memanfaatkan program insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui Ditjen Pajak ini, melalui PMK 44 terutama, silakan sedini mungkin Anda sudah cek-cek lagi melalui www.pajak.go.id/covid-19. Kalau untuk layanannya di www.pajak.go.id menu layanan. Menu layanan pasti ya. Pokoknya jangan bosan-bosan, cek-cek aja dulu ya. Apakah di sana usaha Anda masuk dalam klasifikasi tadi soal lapangan usaha ya, dan kemudian soal insentif dan lain sebagainya, Anda bisa cek di sana. Nah, pendengar Trijaya, sekali lagi kalau misalkan Anda ingin berinteraksi dengan kita di sini di 0812 111 1046. Nanti Kak Ani akan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Plus juga pastinya kalau misalkan ada yang tadi disampaikan oleh Kak Ani nampaknya belum jelas gitu, boleh langsung ditanyakan kembali di 0812 111 1046. Nah, Kak Ani, kalau misalkan tadi soal karyawan juga, terus perusahaan yang memang ternyata bisa memanfaatkan ini, kemudian ada lagi kah yang memang UMKM juga? Nah, ini terutama untuk UMKM, apakah itu UMKM-nya juga dilihat lagi kan ini sesuai dengan klasifikasi usahanya atau gimana tuh? Karena kan UMKM sekarang banyak ya, usaha ini dikit dibilangnya UMKM, dan di luar kayak just tip segala macam dibilangnya juga UMKM kan nih. Ada OL shopnya, ada offline shopnya, gitu. Jadi kalau di Direktorat Jenderal Pajak kita ketika melihat bahwa ini termasuk kriteria UMKM atau usaha ya, yang jelas benar. Cluenya dia di SPT di tahun 2018 itu sudah sebagai UMKM juga ya, dia jadi emang dia pengusaha gitu, pengusaha kecil. Kemudian dia omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Jadi kita tuh agak sedikit berbeda dengan UMKM di definisi yang lain. Kalau di Ditjen Pajak itu pokoknya kalau dia omsetnya, dia melakukan kegiatan usaha, omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun, sebulan 400 jutaan gitu ya, dia masuk kategori UMKM. Pajaknya 0,5% dari omset setiap bulan final, nggak bisa dihitung-hitungkan dengan yang lain lagi, pokoknya langsung bayar lunas gitu ya kan. Nah, sekarang kalau dia mau memanfaatkan, dia tinggal mengajukan pemberitahuan lagi, tinggal lewat pajak.go.id lagi. Dia bilang saya pengen PPh final ditanggung pemerintah. Dia klik. Udah 200.000 lebih loh yang UMKM yang memanfaatkan ini. Jadi dia nggak usah setor pajak selama 6 bulan, kan lumayan banget ya gitu. Ya walaupun memang cuma 0,5%, tapi ya itu tetap uang ya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan usahanya. Gitu. Udah 200.000 loh. Untuk berapa 6 bulan tuh? 6 bulan. Anda kalau punya cash flow 400 juta aja dikali tuh ya, udah ajib banget tuh. Ajib banget beneran. Oke, kali ini kita break lagi dulu ya Kak. Siap. Dan pendengar Trijaya, sekali lagi di 0812 111 1046. Nanti kami akan sharekan juga kepada Anda untuk membacakan WA yang udah masuk di nomor tadi 0812 111 1046. Selepas jeda berikut ini, narasumber saya, Ani Natalia beserta saya Riri Artakusuma akan kembali untuk Anda.
akurat lagi gitu ya tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan PMK 44 ini. Sekali lagi, tema yang kita bahas kali ini adalah minimalkan dampak COVID-19, pemerintah beri insentif pajak melalui PMK 44. Nggak dimanfaatin, sayang banget toh. Tadi soalnya 6 bulan ya Kak masa berlakunya, 3 bulan. Betul. Dan ini kan bulan, kita enam nggak bulan tahu tadi. ya. 6 ya dari kan? April kan ini Betul. dibuatnya sampai September 2020. Jadi Ri, tema yang MNC ambil ini minimalkan dampak COVID-19, pemerintah beri insentif pajak. Sekali lagi saya sampaikan insentif pajak ini cuma salah satu yang dilakukan pemerintah ketika nggak cuma pemerintah Indonesia ya, seluruh dunia kan terkena ini ya. Kita semua sedang mengalami, semua manusia yang hidup saat ini baru mengalami ini pertama. Kita semuanya kan nggak ada yang pernah terjadi sebelumnya kan enggak juga gitu. Nah kita semua jadinya masih belajar tentunya. Pemerintah nih saya bisa bilang karena saya di Kementerian Keuangan ya, gimana Bu Menteri sama semua jajaran tuh enggak berhenti memikirkan bagaimana caranya supaya ekonomi kita ini masih bisa berjalan dengan stabil. Itu terus yang dilakukan, enggak berhenti. Salah satunya adalah insentif ini. Kenapa pemerintah memberikan insentif? Ya baik ke karyawan, baik ke UMKM, baik ke industri-industri yang terkena dampak. Kenapa gitu? Sampai udah karena semua tahu ketika ekonomi turun pasti pajak itu, ini namanya discretionary fiskal ya. Jadi pajak itu pasti akan, nggak mungkin kita ketika orang lagi pada susah kita malah tarik-tarikin pajak kan enggak. Jadi disitulah pajak berfungsi, di situ dia kasih kelonggaran, jadi dia loosen up gitu ya, dia melonggar gitu, pajaknya melonggar supaya pengusaha bisa bernafas, bisa mengatur. Pemerintah sangat tidak mengharapkan terjadi PHK besar-besaran, makanya ini terus dikembangkan. Yang dilakukan oleh pemerintah banyak sekali, salah satunya adalah insentif pajak melalui PMK 44 ini. Oke, Kak, ini kita ke WA ya. Boleh. Bukan SMS lagi, hampir aja nyebutnya SMS. Jadi banget kan biasanya. Ya. Oke, ini berikutnya sebentar. Sudah ada pertanyaan yang masuk kayaknya ini. Saya bacakan dulu. Dari Anita di Kendari. Kak Ani, kami punya 2 SPT suami dan saya. Saya sudah 2 tahun tidak lapor karena memang udah berhenti kerja. Nah sejak lama semenjak punya anak juga. Kira-kira enaknya gimana ya? Diurus. Enaknya gimana? Jadi ini maksudnya Anita sama suami sama-sama punya NPWP sendiri-sendiri. Nah memang kalau di Indonesia di aturan kita wanita boleh memilih untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi walaupun kalau seandainya setelah menikah dan tidak ada pisah harta dengan suami, itu bisa satu NPWP aja, satu NPWP ya. Lagian saya juga waktu ditanya, kamu nggak pisah harta sama suami, hartanya juga nggak ada, ngapain dipisah gitu ya. Jadi untuk Nita, silakan kalau saran saya, kalau Nita pengen lanjut memiliki NPWP dan bermaksud untuk bekerja lagi gitu, nggak apa-apa, kan SPT bisa dilaporkan walaupun nihil ya. Tapi kalau seandainya udahlah kayaknya saya ngurus anak aja, nanti kalau seandainya pun mau usaha, toh saya nggak ada pisah harta sama suami, mau digabung dengan suami, cabut NPWP Nita juga boleh. Hubungi kantor pelayanan pajaknya, kan kalau nggak mau datang ke kantor pajak kan untuk bisa lewat chat dan WA. Jadi ada alamat-alamat dan nomor WA semua kantor pajak di Indonesia itu ada, silakan lihat di pajak.go.id/unit kerja. WA deh, saya NPWP-nya ini, saya mau cabut karena saya sudah sama suami, lagi saya sudah tidak bekerja, ini NPWP suami saya. Nanti dihubungin supaya bisa dilakukan pencabutan NPWP-nya Nita, gitu. Ya, nah sekarang saya mau ngomong sama Nita, kalau suaminya pegawai, coba cek, jangan-jangan perusahaan suaminya tuh termasuk yang termasuk di dalam KLU, bisa memanfaatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Nah, gitu. Jadi buat Mbak Anita ini di Kendari gitu ya, caranya boleh di WA terlebih dahulu, dan ini caranya mudah sekali. Gitu. Karena saya juga yang udah merasakan pajak digabung suami. Gitu, gabung satu NPWP gitu kan. Karena sempat off, akhirnya sekarang gabung sama suami. Gitu. Jadi yang penting satu hal, pokoknya tetap bayar pajak gitu. Kan aku masih ingat Riri, kamu selalu bilang kamu tuh pengen jadi orang kaya, kamu pengen hidup kamu berhasil karena kamu pengen bayar pajaknya gede. Dan yang masuk level atau bracket 30%. Iya, amin. Iya, tandanya gitu ya. Udah kece badai, nggak bayar pajak, aduh gitu kan. Berikutnya
dari April di Bekasi. Gimana caranya menggabungkan SPT suami dengan istri biar nggak ribet tadi barusan? Ya. Iya, ini Anita dan April mungkin boleh Sama. telepon-teleponan sama-sama. Iya. Gitu. Jadi gampang banget. Nah, berikutnya nih Kak Ani, soal berapa besarnya pengurangan PPh pasal 25 Tadi yang bisa 30%. diberikan. Iya. Kak Ani bisa sampaikan kembali kepada UMKM yang teman-teman pendengar Trijaya yang baru aja tune in di kita. Iya. Ini kalau pengurangan angsuran PPh pasal 25 bukan untuk UMKM, UMKM oke. tadi PPh final ditanggung pemerintah. Oke. Nah, kalau yang non UMKM yang ada 846 jenis klasifikasi lapangan usaha yang boleh memanfaatkan pengurangan angsuran ini banyak juga yang memanfaatkan. Dan dari semua yang memohon, semua yang meminta memanfaatkan insentif ini, 97% kayaknya dikabulkan. Yang enggak tuh gara-gara mungkin salah KLU. Oke, salah klasifikasinya aja. Iya. Nah, kalau yang lain, karena emang pemerintah benar-benar mau memberikan kesempatan atau sedikit kelegaan bagi para pengusaha, paling tidak dari pajak dia bisa dikurangkan gitu. Nah, ini caranya cuma gampang banget. Si perusahaan ini tinggal masuk ke pajak.go.id, pilih menu layanan, terus pengurangan angsuran pasal 25 30% gitu. Nah, itu sangat bisa dimanfaatkan asal dia termasuk di 846 jenis usaha yang boleh memanfaatkan. Oke, jadi poinnya adalah ketika Anda mungkin belum dikabulkan, itu bisa jadi karena salah klasifikasi mungkin gitu ya kan ya? Iya, betul sekali. Karena ini kan diprosesnya oleh mesin. Mesin kan kalau beda satu angka aja, 1 koma aja, nggak bisa submit gitu loh kadang-kadang. Oke, jadi itu tidak masalah ketika kita mereview kembali apa yang sebelum kita submit gitu ya kan ya? Ada yang sampai membetulkan SPT-nya dan betulin KLU-nya. Baru dia masuk lagi. Ketika mesin udah lihat ini sudah diedit, udah benar, baru dia bisa mengajukan lagi dalam permohonan berikutnya. Sekalian juga sih ini dimaksudkan agar benar-benar tertib administrasi. Iya betul. Kita kan pengen supaya kalau usahanya ABC, ya kamu nulisnya ABC gitu, supaya memudahkan dalam administrasi juga. Itu sekalian juga kita pengenkan dari wajib pajak. Nah, satu yang penting Ri, setelah mendapatkan insentif ini, apa yang harus dilakukan? Betul. Dia harus melaporkan realisasinya. Oh iya, kan udah ngajuin ya, tahu realisasinya ambiar. Dia kan harus bilang kenapa, itu juga untuk kami di kantor ini bisa melihat berapa sih yang sudah kita berikan besarnya pajak itu. Insentif itu gitu. Nah ini cara ngelapornya pun e-reporting di pajak.go.id, jadi semuanya dari rumah saja bisa gitu, tidak perlu ke kantor pajak. Oke, nah untuk kontrol bahwa itu memang kan mereka kan baru sebatas perlu tuh, Kak Ani ya, ada nggak deadline kalau itu memang sudah direalisasikan, Anda ini perusahaan Anda perlu lapor sampai batas waktu sekian gitu, karena kan itu perlu dikontrol ya, kalau enggak kadang-kadang mereka abai sama laporan itu. Pemerintah juga perlu supaya transparan. Betul, kasih tahu ke rakyat gitu ya, ke masyarakat semua. Jadi kami senang sekali bahwa ada 150 perusahaan, 150.000 perusahaan memanfaatkan PPh 21 ditanggung pemerintah yang seharusnya disetor ke pemerintah, let's say 10 triliun ini dikembalikan ke pegawai. Kan jadi ada hitungannya. Iya. Kenapa? Ada orang-orang kok harus pakai lapor sih gitu. Loh, pemerintah kan perlu ada pertanggungjawaban juga untuk mengetahui bahwa oh iya kita sudah menolong dengan pemerintah memberikan dana segini dalam bentuk insentif pajak gitu Ri. Oke, nah itu ada deadline-nya nggak? Laporan gitu? Bulan berikutnya dia harus lapor. Oke. Jadi sebulan setelah digunakan itu mereka harus lapor. Iya. Dan begitu nggak seterusnya? Jadi apa setiap bulan? Sampai masanya habis. Oh, sampai masanya habis. Iya. Oke, baik, clear. Jadi teman-teman pendengar Trijaya dan buat teman-teman pengusaha di luar sana ataupun juga bahkan UMKM yang belum memanfaatkan insentif ini, program insentif ini, segera Anda langsung saja berkunjung ke www.pajak.go.id. Anda lihat di sana, coba cari, jangan bosan duluan. Aduh ini kayak banyak banget informasinya. No, pasti di sana sudah terinformasi gitu ya. Oh, ada juga gini Ri, mungkin ada orang yang dia nggak senang baca sendiri. Jadi dia kalau ngebuka website mungkin dia agak gimana, dia pengen ada teman ngobrolnya dulu, bisa ke Kering Pajak ini. Bisa nanya. Boleh juga Anda ke Kering Pajak di 1.500-200 ya, untuk tahu ada tanya. WA. Ada lagi. Iya. Nah, WA. Semua
semua kantor pajak di Indonesia ada nomor WA-nya sekarang. Silakan oke. lihat di pajak.go.id/unit kerja, cari kantor pajak di mana kamu terdaftar. Di situ ada alamat email dan ada nomor WA. Bisa mau email boleh, mau WA boleh. Jadi langsung sama kantor pajak di mana kamu terdaftar gitu, Ri. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan ya, barusan dari Budi, kapan bisa memanfaatkan insentif ini katanya. Pas banget, saya juga baru mau tanya gitu. Yang jelas ini tadi kan Kak Ani bilang 6 bulan ya, berarti 1 semester loh, lumayan itu. Iya, Lumayan banget. dari April sampai September Betul, masanya. betul. Jadi begitu permohonan disampaikan, bulan berikutnya boleh sampai September. Hmm. Jadi kalau ini Budi, ya, saya masih ingat banget, ini Riri gitu kan. Nah, sekarang ini saatnya manfaatkan insentif pajak gitu. Oke, dan ini berlaku tadi sampai 6 bulan ke depan, September lah ya? September, sampai tinggal, September. Oke, tinggal beberapa bulan lagi. Dari Oki di Karawaci, PPh pengurangan berapa persen? Maaf, baru join nih. Oke, Kalau ada yang tanya lagi. Gak apa-apa Oki, baru join, langsung dengerin pajak, semoga Iya. harinya semangat ya. Yes. Jadi untuk angsuran PPh pasal 25 Ki, ini kalau perusahaan kamu tuh tempat kamu bekerja, let's say ingin memanfaatkan angsuran PPh pasal 25 ini, besarnya 30%. Jadi kalau misalnya tadinya kamu harus bayar tiap bulan, perusahaan kamu 100 juta, sekarang bisa didiskon 30%, jadi tinggal bayar 70 juta. Itu contohnya. Itu bisa dimanfaatkan sampai September 2020, Oki. Sedangkan kalau kamu pegawai dan kantor kamu bisa memanfaatkan PPh 21 ditanggung pemerintah juga sepanjang perusahaan atau kantor kamu termasuk dari 1062 klasifikasi lapangan usaha yang boleh memanfaatkan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini. Nah, pajak yang harusnya dipotongkan ke kamu, yang harusnya disetorkan negara, itu dikembalikan ke kamu, Oki. Itu insentifnya. Coba deh kilik-kilik perusahaan kamu. Jangan-jangan dia belum memanfaatkan. Udah ada 150.000 lebih perusahaan loh yang memanfaatkan. Iya, lumayan banget. Betul, sayang banget. Jadi Mas Oki, itu tadi ya jawaban dari Kak Ani untuk soal pengurangan berapa persen untuk karyawan nih terutama ya. Nah, buat yang baru join tadi, kalau misalkan kelewat, tidak usah khawatir, nanti di sesi terakhir saya coba akan sedikit mengulang buat Anda. Kalau Kak Ani nggak akan bosan untuk menyampaikan ya, senang banget karena ini memang perlu untuk sering disosialisasikan. Barangkali ada di antara Anda yang masuk klasifikasi sebagai UMKM, tapi belum tahu soal pemanfaatan insentif ini gitu ya Kak Ani? Betul. Nah, kita mau tahu juga nih soal yang bisa memanfaatkan insentif pajak atau ada kriteria khusus nggak? Mesti sekian. Nah, itu tadi mungkin Kak Ani bisa sampaikan kembali walaupun Kak Ani udah sampaikan. Iya, kalau UMKM pokoknya kalau omsetnya dia tidak sampai 4,8 miliar setahun, dia bisa memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah namanya. Ini kenapa? Karena pemerintah juga pengen adil, UMKM juga boleh memanfaatkan ini. Tapi ada yang bilang gini loh, Ri, beneran ini kita tanya UMKM, kok nggak memanfaatkan PPh final ditanggung pemerintah? Dan jawabannya luar biasa, Ri. Ini beneran, aku aja sampai tersentuh banget. Dia bilangnya gini, saya masih jalan usahanya, Bu. Gak apa-apa, saya bayar aja pajaknya. Gitu. Ada juga, padahal dia boleh memanfaatkan, tapi dia ada yang tetap mau bayar karena dia mungkin tidak terlalu terdampak parah. Iya. Jadi mungkin itu juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain yang lain. Betul. Cakep. Oke. Kita break lagi dulu, break terus gitu ya. Ani masih mau panjang lebar menjelaskan kepada Anda, masih ada satu sesi, nggak usah khawatir. Di 0812111046 ini juga sudah ada yang masuk dari Pak Dayat, Pak Fajri, dan juga dari pendengar Trijaya lainnya. Silakan yang masih ingin memanfaatkan sesi terakhir ini untuk tanya jawab, boleh di 0812111046. Kami segera kembali. Baik pendengar Trijaya, terima kasih Anda yang masih bersama kami dan yang juga baru tune in.
Boleh banget, nanti tenang aja Kak Ani, sabar, akan mengulang walaupun saya tanya lagi. Ya ampun Ri, yang ditanya itu lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Beliau akan dengan setia menjawab pertanyaan Anda. Tapi sebelum saya mengajak Kak Ani untuk membahas kembali apa yang tadi kita bahas, sebetulnya ini kayak saya pinginnya kayak sesi konklusi sebetulnya ya untuk apa yang tadi kita bicarakan. Namun ada di antara Anda yang masih juga mengirimkan WA dan ingin tahu lebih banyak soal perbincangan kita pagi hari ini, minimalkan dampak COVID-19, makanya pemerintah memberikan insentif pajak melalui PMK 44. Ini ada Fajri dari Pondok Labu. Insentif pajak ini berlaku di masa pandemi aja atau seterusnya? Pandemi aja kali ya. Fajri, makasih pertanyaannya. Jadi ini PMK 44 ini dikeluarkan dan insentifnya bisa dimanfaatkan dari April sampai dengan September. Namun kita belum tahu apakah nanti kemudian pemerintah merasa harus memperpanjang, itu kita belum tahu. Kemungkinan ada saja, ya kan? Tapi apakah ini gara-gara pandemi? Ya lahirnya karena kondisi pandemi, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah pasti supaya bisa ekonomi kita tetap berjalan. Salah satunya kelonggaran yang diberikan adalah melalui memberikan insentif pajak ini, Fajri. Oke, gitu ya. Dan berikutnya, Anda udah seperti kayak presenter deh Kak, gitu maksudnya. Oke, berikutnya, Assalamualaikum, ini dari Mary di Riau. Wow, saya ingin menanyakan tentang restitusi PPN. Perhitungan restitusinya seperti apa ya Kak? Dan apakah semua jenis PPN bisa direstitusi? Restitusi, iya. Terima kasih. Ini soal artikulasi. Mary dari Riau ya. Nah, dari tadi yang nanya rata-rata kan PPH, UMKM. Yang ini ada pertanyaannya tentang restitusi PPN, pajak pertambahan nilai. Betul. Jadi wajib pajak yang bisa memanfaatkan restitusi dipercepat ini siapa? Kalau dia, lihat lagi, dia memiliki kode klasifikasi lapangan usahanya yang sudah ditentukan di PMK 44. Ya, itu harus dilihat ada di lampiran PMK 44. Dia boleh memanfaatkan, jadi kalau misalnya SPT-nya dia untuk SPT masa PPN-nya dia tuh lebih bayar. Dan dia minta dikembalikan kelebihan bayarnya itu paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, itu langsung diberikan. Jadi kalau biasanya pemberian insentif ini, kalau dia biasanya dulu kalau minta restitusi mungkin tahu ya, harus diaudit dulu, panjang lebar, lebih bayarnya kapan, kembaliannya bisa kapan, gitu. Kalau ini dipercepat ya, karena apa? Kita pengen perusahaan-perusahaan ini yang memang sudah kelebihan membayar pajak pertambahan nilainya bisa segera dikembalikan uangnya ke perusahaan supaya dia bisa cash flow-nya lebih baik dan bisa memanfaatkan untuk melanjutkan usahanya. Gitu Mbak Mary. Sip, itu ya Mbak Mary. Berikutnya dari Mbak Rani di Jakarta. Hai Mbak Rani, selamat pagi. Apa syarat untuk UKM mengajukan keringanan pajak di masa pandemi ini? Tadi yang jelas sih sesuaikan dulu dengan KLUC. Dia UMKM, omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar, betul. Dan dia masuk ke pajak.go.id, ini penuh layanan. Dan namanya bukan pengurangan ya, kalau dia benar-benar PPh final ditanggung pemerintah. Jadi bukan dikurangin kayak angsuran PPh pasal 25. Iya. Ini pokoknya keringanan. Dia bilang keringanan pajak ini untuk UMKM, dia tinggal memberitahukan ya di pajak.go.id itu, dan kalau seandainya disetujui, dia tinggal gak usah lapor pajak selama 6 bulan ke depan, tapi dia tinggal lapor realisasi aja, saya udah nggak bayar pajak kemarin segini. Makin dimudahkan deh ya Mbak Rani di Jakarta itu dia. Mbak Rani. Berikutnya, selamat pagi Bu Ani. Ini bukan Kak Ani loh ya, Bu Ani. Siap. Saya Dian, mau bertanya soal pelaporan PPh 22 impor, apakah sudah bisa dilaporkan online? Gitu, itu yang pertama. Karena saya lihat di online belum ada pilihan untuk PPh impor. Terima kasih loh Bu Ani. Jadi untuk yang PPh pasal 22 impor, ini dia importir ya, berarti ya, dia kan KLU-nya udah benar ya, kemudian dia harus mengajukan surat keterangan dia gitu ya, supaya dia pakai pajak.go.id tadi, dan dia harus melampirkan keputusan Menq kalau dia perusahaan yang kemudahan impor untuk tujuan ekspor, itu dia syarat-syaratnya. Kemudian dia memang bisa
SKB-nya ini di Kepala KPP menerbitkan, tapi bisa juga ditolak. Biasanya kalau tidak memenuhi kriteria, itu dia ada permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 impor namanya, gitu ya. Kemudian nanti wajib pajaknya harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap 3 bulan. Melalui saluran di pajak.go.id gitu ya. Untuk Mbak siapa tadi? Itu ada Mbak Dian. Jadi Mbak Dian, kalau untuk masa pajak April, Mei, Juni 2020, laporannya nanti 20 Juli. Makanya mungkin nyari belum nemu kali ya. Iya, benar, nanti 20 Juli. Kemudian yang untuk masa Juli, Agustus, September, nanti lapornya 20 Oktober. Ini Dian jago banget. Dia pasti kerja nih, dia ngurusin pasal 22 impor nih. Jadi nanti bulan Juli sama bulan Oktober laporannya untuk kalau perusahaan tempat Dian bekerja memang sudah mendapatkan SKB untuk PP pasal 22 impor ini. Ya ampun, pinter banget ya. Iya, benar. Iya. Dari Arya berikutnya, gimana cara ngitung PPh pasal 21 mantan? Maksudnya, cara ngitung PPh mantan pegawai maksudnya. Untung saya ada lanjutannya ini, kalau enggak kan saya salah koma. Mantan pegawai gimana? Dia berarti udah nggak kerja lagi? Udah nggak kerja, ya kayaknya kan berarti tuh cara ngitung PPh pasal 21 mantan pegawai. Kan nggak perlu lah udah mantan pegawai lah ya. Gue sampai bingung, gue juga dengan kata mantan ini agak-agak jadi gimana ya? Ini harus dipisahkan. Oke, skip gitu kan. Mungkin kalau dia sudah mantan, mungkin dia gini, dia udah nggak kerja lagi, tapi dia pengen tahu pasal gitu, dia gimana. Bisa jadi. Itu bisa diminta ke kantor tempat dia yang kerja lama untuk lihat, halo mantan bos, boleh dikasih bukti pemotongan PPh pasal 21 saya, itu pasti mereka punya. Oke, baik. Berikutnya, mau nanya pajak, kondisi new normal ini layanan kantor pajak gimana? Apakah ada aturan baru yang diberlakukan? Siapa yang nanya? Gue demen banget. Pak Riza, iya. Pak Riza, terima kasih. Di new normal ini kita baru saja mengeluarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak bahwa kita tatap muka sudah dibuka sejak kemarin tanggal 15. Tapi nggak semua boleh datang. Dengan kata lain, satu, kalau untuk daftar NPWP, lapor SPT, aktivasi EVIN, atau kalau dia surat keterangan fiskal, tetap online aja, nggak usah ke kantor pajak untuk layanan-layanan itu. Kalaupun mau ke kantor pajak, misalnya konsultasi dan segala macamnya, harus melalui perjanjian. Harus melalui perjanjian dulu supaya dia dijadwalkan dan boleh datang, gitu ya kan. Kemudian ketika datang ke kantor pajak pun Pak, itu ada cek kesehatan. Ya bukan, jadi kayak dicek suhu, kemudian harus cuci tangan dulu ya. Kalau dulu kita kan sebelum makan cuci tangan, kalau mau masuk ke kantor pajak cuci tangan dulu. Mau masuk kantor sini pakai cuci tangan dulu. Seperti itu. Tentunya ada protokol kesehatan juga yang kita lakukan di new normal ini. Terus untuk kayak lagi proses pemeriksaan, kalau dia lagi di audit, kan biasanya kan harus ketemu. Sekarang ini boleh juga ketika lagi pembahasan akhir pemeriksaan, mereka boleh melalui online misalnya gitu. Pokoknya sangat diminimalisir pertemuan karena kita tetap physical distancing ya gitu. Demikian Pak Riza, terima kasih pertanyaannya, ini pertanyaan yang bagus. Itu Pak Riza, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, namun waktu sudah melihat jam 9.58 nih, berarti tinggal saya berikan terlebih dahulu sesi buat Kak Ani memberikan konklusi statement. Barangkali ada teman-teman yang akhirnya di sisa-sisa saya baru join, kan tepat banget sebenarnya. Silakan Kak Ani. Baik, terima kasih untuk pendengar Trijaya. Saya cuma menyampaikan bahwa pemerintah tentunya berusaha untuk masyarakat masih terus bisa berusaha, ekonomi masih terus berjalan, dan ini dilakukan pemerintah semata-mata untuk supaya ekonomi kita ini pulih. Ini adalah pukulan bagi semua, ini adalah tantangan besar bagi semua. Nah, insentif ini bisa dimanfaatkan dan masih ada waktunya sampai September 2020. Jadi ini adalah bukti pemerintah hadir dalam kondisi tidak mudah ini supaya masyarakat masih bisa melanjutkan usaha dan masih bisa memiliki daya beli, dan kita bisa sama-sama jadi pemenang setelah pandemi ini berakhir. Gitu. Benar banget. Jadi sekali lagi kalau saya sih yang penting pendengar Trijaya manfaatkan semaksimal mungkin karena memang pemerintah lagi memberikan kelonggaran juga untuk kita, dan ini bisa jadi Anda gunakan untuk memajukan tetap usaha Anda agar tetap bergerak begitu ya. Kak Ani, makasih banyak loh. Sama Riri. Udah sharing dengan saya dan juga pendengar Trijaya soal bagaimana kita bisa lebih optimal nih
meminimalkan dampak COVID-19 dengan mengoptimalkan pemerintah insentif pajaknya melalui PMK 44 ini gitu. Sekali lagi terima kasih banyak, thank you ya Kak Ani. Dan juga pendengar Trijaya, demikian talk show saya bersama Kak Ani selaku Kasubdit Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Saya Riri Artakusuma, terima kasih banyak dan kembali saya berikan kepada Lia di studio.